Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang penuh makna dan keajaiban. Kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW hingga sebelum pernikahan. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dipilih Allah untuk membawa cahaya kebenaran ke seluruh alam. Dari sejak lahir, kehidupan beliau sudah dipenuhi tanda-tanda kebesaran dan kasih sayang Allah. Beliau lahir di kota Mekah dari keluarga Bani Hashim, yaitu salah satu kabilah terpandang di antara bangsa Arab. Hari kelahirannya terjadi pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah. Tahun ketika pasukan Abraha datang hendak menghancurkan Ka'bah. Mari kita dengarkan bersama kisah beliau agar kita bisa mengenal, mencintai, dan meneladani beliau lebih dalam lagi. Saat Nabi Muhammad lahir, ibundanya Aminah melihat cahaya keluar dari tubuhnya. Cahaya itu begitu terang hingga menyinari istana-istana di negeri Syam. Beberapa peristiwa besar juga terjadi di berbagai tempat pada saat itu, yaitu 10 balkon istana Kisra di Persia runtuh, api kaum Majusi yang sudah menyala ratusan tahun tiba-tiba padam, dan gereja-gereja di sekitar Bukhairah roboh. Semua ini menjadi tanda bahwa dunia sedang menyambut datangnya seorang nabi. Ketika kabar kelahiran itu sampai ke kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, beliau langsung datang dengan penuh sukacita. Beliau membawa bayi Muhammad ke dalam Ka'bah, berdoa dengan khusyuk, dan memuji Allah atas karunia besar ini. Kakeknya lalu memberi nama Muhammad, nama yang berarti orang yang terpuji. Nama ini unik karena belum pernah digunakan oleh orang Arab sebelumnya. Rasulullah lalu disusui oleh Suwaibah, seorang hamba sahaya Abu Lahab. Tapi seperti tradisi orang Arab pada masa itu, bayi-bayi dari keluarga terhormat biasanya disusukan oleh wanita-wanita dari pedalaman agar tumbuh kuat dan fasih berbahasa Arab. Datanglah seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Ia datang ke Mekah bersama rombongannya untuk mencari bayi yang bisa disusui. Namun karena Rasulullah adalah anak yatim, semua wanita enggan mengambilnya. Mereka berpikir, kalau tidak ada ayahnya, siapa yang akan memberi imbalan? Halimah hampir saja pulang tanpa membawa bayi, tetapi ia berkata kepada suaminya, "Aku tidak ingin pulang tanpa membawa anak susuan. Aku akan ambil bayi yatim itu. Semoga Allah memberkahi kita." Dan ternyata, sejak Halimah membawa nabi kecil itu, kehidupan mereka berubah total. Susu Halimah yang tadinya kering tiba-tiba mengalir deras. Ontanya yang tua mendadak menghasilkan banyak susu. Keledainya yang lemah kini berlari cepat mendahului rombongan. Domba-dombanya pulang dalam keadaan kenyang dan penuh susu. Sementara domba-domba orang lain tetap kurus. Semua heran, tetapi Halimah tahu semua itu karena keberkahan dari bayi yang ia susui, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selama 2 tahun bersama, Halimah dan keluarganya hidup penuh keberkahan. Bahkan setelah masa menyusui selesai, Halimah masih ingin merawatnya lebih lama karena begitu cinta dan merasa diberkahi olehnya. Ketika Nabi Muhammad berusia sekitar 4 atau 5 tahun, terjadi sebuah peristiwa luar biasa. Saat beliau sedang bermain bersama teman-temannya, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaringkan beliau, membelah dadanya, lalu mengeluarkan segumpal darah sambil berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada dalam dirimu." Setelah itu, hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Teman-temannya panik, berlari dan berteriak, "Muhammad telah dibunuh." Namun ketika mereka datang, Nabi baik-baik saja.
wajahnya justru semakin bercahaya. Halimah yang mendengar peristiwa itu sangat khawatir sehingga ia memutuskan mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya Aminah. Rasulullah pun kembali hidup bersama ibundanya sampai usia 6 tahun. Suatu hari, Aminah ingin berziarah ke makam suaminya di Yastrib. Ia membawa Muhammad kecil bersama pembantunya, Ummu Aiman. Perjalanan ini cukup jauh, sekitar 500 km dari Mekah. Mereka tinggal di Madinah selama sebulan, lalu bersiap pulang. Namun di tengah perjalanan, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di daerah Abwa, di antara Mekah dan Madinah. Muhammad kecil kini benar-benar yatim piatu, tapi sejak saat itu pula Allah sendiri yang menjaganya dan menyiapkannya untuk menjadi Rasul pilihan. Setelah ibunda beliau Aminah wafat di Abwa, Nabi Muhammad kecil yang baru berusia 6 tahun kembali ke Mekah untuk tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Sejak itu, kasih sayang sang kakek kepada cucunya begitu besar, bahkan melebihi rasa sayangnya kepada anak-anaknya sendiri. Beliau melihat dalam diri Muhammad kecil sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berbeda dari anak-anak lain. Ada satu kisah menarik di dekat Ka'bah. Ada sebuah dipan khusus tempat Abdul Muthalib biasa duduk. Tak seorang pun dari kerabatnya berani duduk di sana karena menghormatinya. Namun suatu hari, Muhammad kecil dengan polosnya duduk di atas dipan itu. Paman-pamannya langsung menegur, berusaha menurunkan beliau. Tetapi Abdul Muthalib berkata, "Biarkan dia, demi Allah, cucuku ini akan memiliki kedudukan yang agung." Beliau lalu memangku Muhammad kecil, mengelus punggungnya, dan tersenyum bahagia setiap kali melihat tingkahnya. Sayangnya, kebersamaan itu tidak lama. Ketika Rasulullah berusia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari, Abdul Muthalib meninggal dunia. Sebelum wafat, ia berpesan agar cucunya diasuh oleh Abu Thalib, paman yang merupakan saudara kandung ayah Nabi, yaitu Abdullah. Abu Thalib menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati. Ia memperlakukan Nabi Muhammad SAW seperti anaknya sendiri. Bahkan dalam banyak hal, ia lebih memprioritaskan kepentingan Nabi dibandingkan anak-anaknya. Sejak kecil hingga dewasa, Nabi hidup dalam perlindungan Abu Thalib. Paman beliau ini selalu membela dan melindungi keponakannya. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi Rasul, Abu Thalib tetap menjadi tameng di tengah kerasnya tekanan Quraisy. Ada satu peristiwa yang menarik dari masa kecil Nabi. Suatu ketika Mekah dilanda kemarau panjang, orang-orang Quraisy pun datang kepada Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sudah kering dan kemiskinan melanda. Doakan agar turun hujan." Maka Abu Thalib pun keluar bersama seorang anak kecil, Muhammad kecil. Wajahnya bersih dan bercahaya seperti matahari yang dikelilingi awan mendung. Abu Thalib menempelkan punggung Muhammad kecil ke dinding Ka'bah dan mengangkat tangannya berdoa. Tiba-tiba awan datang dari segala arah dan turunlah hujan yang deras membasahi seluruh lembah. Abu Thalib kemudian menulis syair untuk mengenang peristiwa itu. Putih berseri, meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim, pelindung wanita janda. Saat Nabi berusia sekitar 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau berdagang ke Syam. Ketika rombongan mereka sampai di sebuah tempat bernama Busra, mereka bertemu dengan seseorang rahib atau pendeta yang bernama Bahira. Biasanya Bahira tidak pernah keluar menyambut kafilah, tetapi kali itu berbeda. Ia keluar, mempersilahkan rombongan masuk, dan memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Ia kemudian berkata kepada Abu Thalib, "Anak ini adalah pemimpin seluruh alam. Dia akan diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta." Abu Thalib terkejut dan bertanya, "Bagaimana engkau tahu?" Bahira menjawab,
ketika kalian datang, tak ada satupun batu dan pohon kecuali mereka tunduk sujud kepadanya. Di pundaknya ada tanda kenabian seperti buah apel kecil, ciri yang tertulis dalam kitab kami. Bahiro lalu menyarankan agar Abu Thalib tidak melanjutkan perjalanan ke Syam karena khawatir ada orang Yahudi yang akan mencelakai anak itu. Abu Thalib pun setuju dan segera memulangkan Muhammad kecil ke Mekah. Ketika beranjak remaja, usia sekitar 15 tahun, terjadi perang besar di antara beberapa kabilah Arab, dikenal dengan Perang Fijr. Disebut Fijr karena perang itu melanggar kesucian, tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah ikut serta, tetapi bukan sebagai prajurit, melainkan membantu paman-pamannya mengumpulkan anak panah untuk dilemparkan kembali ke arah musuh. Momen ini menjadi salah satu pengalaman awal beliau menyaksikan konflik dan ketegangan di tengah masyarakat Arab saat itu. Setelah perang itu, beberapa kabilah Quraisy merasa perlu membuat perjanjian damai dan keadilan yang dikenal sebagai Hilful Fudhul. Isinya siapapun yang dizolimi di Makkah, maka mereka akan bersama-sama menolongnya. Rasulullah ikut menghadiri perjanjian itu, bahkan setelah menjadi nabi beliau masih mengenangnya dan bersabda, "Aku pernah hadir dalam perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Seandainya di masa Islam aku diajak untuk perjanjian seperti itu, pasti aku akan memenuhinya." Ini menunjukkan bahwa sejak muda Rasulullah SAW sudah berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bahkan sebelum ia menerima wahyu. Di masa remajanya, Rasulullah bekerja mengembala kambing. Beliau melakukannya di sekitar Mekah dan Bani Sa'ad dengan upah beberapa dinar. Pekerjaan sederhana ini mengajarkan kesabaran, tanggung jawab, dan ketenangan yang kelak menjadi bekal dalam memimpin umat. Kemudian saat berusia 25 tahun, beliau mulai berdagang. Seorang wanita terhormat dan kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, mendengar tentang kejujuran dan amanah Nabi. Ia lalu menawarkan agar beliau membawa barang dagangannya ke Syam bersama seorang pembantunya bernama Maisarah. Rasulullah pun menerima tawaran itu. Perjalanan dagang inilah yang nantinya akan membuka jalan menuju pernikahan beliau dengan Khadijah dan menjadi awal dari fase baru kehidupannya. Demikianlah kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW hingga sebelum pernikahan. Dari cerita ini kita belajar bahwa sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah dijaga, dibimbing, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tumbuh dengan sifat jujur, amanah, sabar, dan penuh kasih sayang, yang dimana sifat-sifat tersebut seharusnya kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan mengenal kisah beliau, cinta kita kepada Rasulullah SAW semakin tumbuh dan kita terdorong untuk meneladani akhlaknya dalam setiap langkah hidup kita. Sekian dari saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.